Hai sahabat Kompas TV, senang sekali saya Laura Elvina ketemu lagi di Polling hari ini. Polling akan membahas mengenai program pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia. Tahu sendiri kan kalau ekonomi Indonesia sekarang itu sedang turun. Dan ini nggak cuma dialami oleh Indonesia saja, tapi juga dialami oleh banyak negara di dunia, di mana negara-negara ini mengalami resesi. Nah, di kuartal ketiga kemarin, perekonomian Indonesia atau pertumbuhan ekonomi Indonesia itu berada di angka minus 3,49%. Kita berharap di kuartal keempat atau mungkin di 2021 nanti itu akan lebih baik lagi. Nah, pemerintah sudah menggelontorkan dana PEN sekitar 695,2 triliun, di mana 25 triliunnya itu disalurkan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur atau PT SMI kepada pemerintah daerah. Oke, nanti kita akan ngobrol sama perwakilan dari PT SMI untuk membahas mengenai dana PEN 25 triliun yang disalurkan oleh PT SMI dan bagaimana nih pengawasannya. Hari ini kita akan ngobrol dengan Direktur Manajemen Risiko PT SMI, Bapak Faris Pranawa. Halo Pak Faris, selamat siang. Halo Mbak Laura, selamat siang pemirsa sekalian, apa kabar? Pak Faris, apa kabar nih? Baik, baik. Alhamdulillah sehat dan moga-moga terus sehat kita semua. Amin, amin. Polling itu biasanya kita harus ketemu langsung, Pak. Tapi hari ini nggak apa-apa ya, kita virtual dulu. Yang penting kan isi pembicaraan kita ini bisa diterima oleh publik dengan baik. Oke, Pak Faris langsung aja nih, saya udah penasaran banget untuk bahas soal PEN lebih lanjut. Ini kan PT SMI mendapat mandat dari pemerintah untuk menyalurkan 25 triliun kepada pemerintah daerah. Nah, sampai hari ini, Pak, 2020 sudah mau habis, sudah tinggal hitungan hari. Penyalurannya sampai hari ini seperti apa? Apakah sudah selesai atau masih berlanjut? Masih berlanjut Bu, 2021 juga kita rencananya akan dilanjutkan. Karena memang dampaknya pada kondisi krisis ini hanya government spending yang bisa membantu pertumbuhan ekonomi. Per hari ini kurang lebih sudah ada 21 Pemda yang kita udah ada komitmen dalam bentuk perjanjian pembiayaan, nilainya kurang lebih 10,5 triliun dari 25 triliun yang dianggarkan. Harapannya bisa tercapai Bu, di 2021 dan seterusnya juga kita bisa salurkan. Itu dia, kita perlu melihat seberapa cepat krisis ini selesai. Masalahnya ini krisis kesehatan, utamanya solusinya di solusi kesehatan, tapi kita membantu proses turunan atau dampak turunan dari krisis kesehatan itu, yaitu krisis ekonomi yang seluruh dunia menghadapinya. Ini kondisi sangat luar biasa. Baru terjadi lagi setelah hampir 100 tahun ya Bu ya. Gitu. Betul sekali. Nah ini Pak, mungkin ada yang belum tahu PT SMI ini apa dan kenapa harus PT SMI yang menyalurkan dana 25 triliun itu kepada pemerintah. Kira-kira mungkin Pak Faris bisa menjelaskan. Ya, PT SMI, Sarana Multi Infrastruktur ini didirikan 2009, Bu. Tugas utamanya awalnya adalah kita mengatasi permasalahan pembiayaan infrastruktur melalui skema KPBU atau kerjasama pemerintah badan usaha, bahasa Inggrisnya PPP, Public Private Partnership. Nah, dalam mandat itu kita diminta membantu swasta membiayai, menyediakan pembiayaan agar proyek-proyek infrastruktur yang ada itu tidak menjadi sepenuhnya beban APBN, tapi bisa di-share dengan pihak swasta tentunya untuk proyek-proyek tertentu yang memang memiliki manfaat atau return yang bisa diambil oleh swasta dan alokasi risikonya tertata dengan baik. Nah, 2015 kita mendapat penambahan tugas. Salah satunya ada beberapa Bu, antara lain pembiayaan ke PLN khusus untuk proyek pemerintah, kemudian juga kita mendapat penugasan untuk mengatasi isu
eksplorasi geothermal, Bu. Kita Indonesia ini punya kapasitas terbesar di dunia untuk geothermal, tapi memang belum bisa dioptimalkan. Nah, kita ditugaskan ke itu. Tugas ketiga adalah pembiayaan infrastruktur daerah. Jadi dari 2015 itu kita sudah melakukan kegiatan pembiayaan infrastruktur daerah. Jumlah komitmennya udah mencapai 4 triliun, Bu, per tahun ini. Nah, berdasarkan pengalaman tersebut, rasanya kita sudah cukup banyak memberikan manfaat kepada pemerintah daerah untuk area infrastruktur tersebut, mulai dari rumah sakit, pasar, jalan. Nah, itu rasanya dipandang oleh stakeholder, khususnya pemerintah, memiliki nilai tambah yang baik. Karenanya, untuk krisis ini, pemerintah melihat siapa yang kurang lebih paling siap untuk membantu penyaluran PEN dalam bentuk pinjaman. Nah, berdasarkan pengalaman dan track record SMI yang saya tadi kemukakan, untuk PEN daerah ini kemudian juga kembali ditugaskan oleh pemerintah kepada PT SMI. Jadi itu kurang lebih latar belakangnya. Kenapa nggak pemerintah langsung, tapi ya karena track record dan apa yang udah dilakukan SMI selama 4 atau 5 tahun belakangan. Gitu. Oke, itu tadi kan dijelaskan sama Pak Faris ya, bahwa salah satu tugasnya adalah menyalurkan atau memberikan pinjaman kepada proyek-proyek infrastruktur di daerah. Nah, ini bedanya dengan dana PEN yang saat ini dipinjamkan ke pemerintah daerah itu apa, Pak? Mungkin pertama kita lihat dari sumbernya ya, Bu ya. Kalau yang reguler, yang sudah kita biasa lakukan, saya sebut sebagai pinjaman daerah reguler ya, Bu ya. Itu sumber pendanaannya memang dari modalnya SMI, dari ekuitasnya SMI lah ya. Apakah itu kita minjam dari pihak Bank Dunia atau Asian Infrastructure Investment Bank, dari multilateral, tapi itu menggunakan balance sheet-nya PT SMI secara keseluruhan. Artinya di situ kita terdampak pada cost of fund yang harus kita teruskan kepada Pemda. Nah, kalau yang PEN daerah ini utamanya berasal dari APBN. Tadi Mbak bilang, saya manggilnya Mbak apa Ibu sih? Saya boleh, panggil Mbak aja boleh. ya. Iya, silakan Pak. Yang Mbak sebut tadi 25 triliun itu dibagi dua. Yang 20 triliun itu sumbernya dari APBN. Yang 5 triliun itu mengikuti pola yang kita sudah lakukan selama ini. Artinya SMI perlu nyari pendanaan di pasar untuk bisa kita biayai ke Pemda. Nah, itu dari sumbernya ya Mbak ya. Jadi sumbernya kalau untuk yang PEN ini memang khusus berasal dari pemerintah, yang bersumber dari effort pemerintah mencari pendanaan untuk mengatasi pandemi. Atau yang disebut tadi Mbak Laura bilang 600 triliun yang dicari pemerintah untuk membantu pandemi ini. 695,2 triliun ya Pak ya? 695,2 triliun itu yang diperoleh pemerintah untuk disalurkan. Nah, kita sumbernya dari situ dan kita cari sendiri 5 triliun itu dari pasar. Itu sumbernya, Bu. Kedua, kalau kita bicara sumbernya tadi, yang 20 triliun itu memiliki karakteristik mengatasi pandemi. Nah, karena tujuan dari perolehan dana tadi dan penyalurannya itu mengatasi krisis ekonomi, rate-nya khusus, Bu. Nah, untuk yang dari pemerintah ini rate-nya 0%. Oke. Jadi boleh dibilang tidak ada bunga yang dikenakan kepada pemerintah daerah. Nah, gimana yang dari SMI? Nah, yang dari SMI karena SMI juga mencari sumber pendanaan, SMI juga dikenakan bunga. Nah, akibatnya ketika kita menyalurkan itu ada bunga yang harus ditetapkan kepada pemerintah. Tentunya kita lihat itu memang satu hal yang wajar ya. Artinya kita harus membiasakan juga pemerintah daerah mencari pendanaan yang ada beban bunganya untuk membangun infrastruktur di daerah. Itu kedua, tadi sumber, terus kita bicara bunga, dan ketiga bicara tujuannya. Nah, tujuannya ketika kita yang program reguler itu memang spesifik untuk infrastruktur tertentu. Nah, yang PEN ini ada dua, bisa infrastruktur atau kegiatan,
bisa juga dengan program. Program itu apa? Seperti mungkin secara umum dapat digambarkan, misalnya pemerintah daerah membuat kebijakan tentang mendukung masyarakat daerahnya untuk bisa meningkatkan kemampuannya untuk berwirausaha melalui internet gitu ya Bu ya. Mereka punya program dan kita lihat bagus, itu bisa kita biayai. Nah, program yang ini kita masih sedang godok, diharapkan bisa segera kita launch juga untuk membantu pemerintah daerah memiliki program-program yang bisa membantu pertumbuhan ekonomi daerah. Itu ketiga ya Bu ya. Dan terakhir mungkin perbedaannya adalah mekanisme pencairannya. Kalau untuk yang reguler, pencairan kita lakukan berdasarkan progres pembangunan fisik. Tadi kita cerita yang reguler itu khusus untuk infrastruktur. Nah, kalau yang PEN ini kita melihat penyerapannya. Jadi seberapa besar kita bisa membantu pemerintah daerah, tentunya semakin baik. Kegiatan ekonomi di daerah bisa cepat realisasi. Karenanya untuk yang PEN ini, mekanisme pencairannya kita lihat dari penyerapan pinjaman tersebut bisa disalurkan ke kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Oke, kalau tadi rate-nya Pak Faris bilang 0% ya Pak ya. Artinya ini juga pihak-pihak yang nanti akan menggunakan atau melakukan pengajuan begitu ya ke pemerintah daerah, program-programnya itu juga harus yang terdampak pandemi atau mereka memang goals-nya itu untuk memulihkan perekonomian di masa pandemi ini kan? Iya, ini sering menjadi area diskusi ya Bu ya. Kadang-kadang banyak yang mempertanyakan, ini apa hubungannya bangun jalan dengan pandemi? Apakah jalan itu bisa mengatasi virus gitu ya? Kurang lebih banyak juga yang menjadi nih Pak Faris nih. Nah, baik. Jadi gini Bu, mungkin kita perlu lihat gambaran umumnya dulu. Jadi sebenarnya krisis kesehatan ini kemudian sangat berpengaruh kepada perilaku ekonomi publik. Kita tahu PSBB ya Bu ya. Kita juga sering mendengar sekitar kita yang misalnya terkena COVID gitu ya Bu ya. Semoga saudara-saudara kita itu bisa segera pulih. Kita doakan di forum ini ya Bu ya. Tapi itu terlihat betapa riskannya COVID ini. Satu hal yang luar biasa, penularannya begitu mudah, dan akibatnya upaya untuk mengatasinya itu adalah dengan menerapkan protokol kesehatan, membatasi kegiatan publik, yang akibat dari upaya mengatasi krisis kesehatan ini adalah kegiatan ekonomi juga menjadi terbatas. Apa akibatnya kegiatan ekonomi terbatas? Adalah langsung kepada pendapatan baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah. Satu data menyebutkan bahwa pendapatan pemerintah daerah itu bisa sampai 14% turunnya, Bu. Hotel, pendapatan dari hotel, pendapatan dari pajak, retribusi, karena aktivitas menurun, maka pemerintah daerah juga mengalami dampak bagi pendapatan asli daerahnya. Belum juga akibat belanja yang harus dikeluarkan ekstra oleh pemerintah daerah untuk mengatasi pandemi ini. Penurunan pendapatan, peningkatan belanja. Akibatnya pemerintah daerah kekurangan sumber pendanaan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sudah direncanakan ya Bu ya. Nah, untuk itu pemerintah pusat kemudian melakukan meng-create produk pinjaman daerah ini. Tujuannya untuk apa? Yaitu tadi untuk membuat pemerintah daerah mempunyai sumber pendanaan sehingga kegiatan ekonominya bisa tetap berjalan. Nah, itulah sebenarnya tujuannya. Jadi tujuan dari utama dari program PEN daerah ini adalah membuat pemerintah daerah memiliki pendanaan sehingga bisa meneruskan kegiatan ekonomi, baik pembangunan infrastruktur, pembangunan sarana prasarana yang jadi kewenangannya pemerintah daerah. Government spending Bu, itu intinya, jadi bisa terrealisasi.
Oke, PT SMI juga fokus dengan pengawasan dari penyaluran dana PEN ini sekitar 25 triliun tadi ya Pak Faris ya. Kita Ya, tahu baru saja ada kejadian yang mungkin bikin publik itu benar-benar terkaget-kaget ya, begitu ya karena ya. ini kita pemerintah lagi fokus untuk menyalurkan dana PEN begitu ya, bantuan sosial seperti itu. Tapi ada kasus kemarin yang kita lihat Menteri Sosial, saya sebut saja ini semua sudah diketahui publik begitu. Nah, ini bagaimana PT SMI untuk bisa memastikan bahwa kejadian yang serupa itu tidak terulang untuk dana yang disalurkan oleh PT SMI. Iya, itu kita prihatin semua ya Bu ya dengan kasus tersebut, dan rasanya area ini sudah kita identifikasi dari awal ketika pemerintah memandatkan program ini melalui PT SMI. Bu Menteri Keuangan juga sudah berkali-kali mengingatkan kita bahwa pengawasan terhadap penggunaan dana PEN ini harus menjadi area yang secara khusus dibuat oleh PT SMI. Kita tahu kondisi demikian, kita masuk dalam ekosistem publik itu, ya kita apa yang pertama harus kita lakukan, pertama adalah kita identifikasi dulu titik-titiknya ya Bu ya, yang rawan. Kita upayakan ada mekanisme pencegahan baik dalam perjanjian yang kita buat ataupun kita sosialisasi. Dan terakhir adalah kita cek realisasinya dari proyek yang kita jalankan. 3 cara itu yang kita gunakan untuk memitigasi risiko penyimpangan atas penggunaan dana PEN melalui pinjaman daerah ini. Dari awal kita sudah melihat proposal dari Pemda, kemudian kita memang mintakan statement dari Pemda bahwa mereka akan komitmen menjalankan proyek ini sesuai tujuannya. Nah, dari situ kita tidak hanya melakukan itu sendiri ya Bu ya, karena PT SMI juga dilihat atau bersama-sama dengan Kemendagri dan Kementerian Keuangan untuk melihat proposal dari masing-masing pemerintah daerah. Dilihat batas maksimum pemberian pembiayaannya itu tidak boleh lebih dari 75% pendapatan tahun yang lalu. Juga dilihat kemampuan membayarnya, debt service coverage ratio istilahnya ya Bu ya. Nah itu kita lihat sama-sama, kita pastikan programnya punya manfaat, baru kemudian itu bisa diberikan. Satu kunci yang kita juga lakukan di titik awal adalah kita libatkan Inspektorat Jenderal Daerah, Bu. Mohon maaf, Inspektorat Daerah. Nah, itu juga kita percayakan kepada mereka untuk bisa mengawasi. Jadi secara mandiri, mereka juga harus punya ownership, sehingga mereka juga perlu mengawasi pinjaman daerah ini dalam pelaksanaannya. Itu satu ya Bu. Saya terbalik-balik Bu dan Mbak. Mohon maaf Mbak Laura. Nah, kemudian dari sisi pelaksanaan programnya, kita juga tidak sendiri. Di sini kita juga diawasi secara ketat oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, BPKP juga selalu mengawasi baik pusat dan daerah, dan juga kita secara khusus meminta bantuan dari Kejaksaan Agung, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk menggunakan atau meminta bantuan dari kejaksaan ya baik ada yang di provinsi maupun di kabupaten kota untuk juga melihat atau mengawasi proyek ini. Jadi mereka juga tahu nih ada proyek-proyek di daerah ini yang dibiayai, mereka akan bantu mengawasi. Nah itu harapannya memang tidak pengawasan bisa menjadi area yang kuat sehingga orang kasarnya kepikiran juga enggak untuk melakukan penyimpangan. Nah, kita juga itu mungkin aktif. Dari ya. Bagaimana satu Pak? lagi mungkin kita juga aktif melakukan diskusi publik seperti ini. Jadi harapannya pemerintah daerah atau publik bisa bantu mengawasi proyek yang kita lakukan. Kita juga buka kotak pengaduan melalui website kita untuk meminta masukan-masukan dari masyarakat atau publik ketika ada indikasi penyimpangan.
Oke, itu mungkin untuk KPK juga risiko. turut terlibat di sini, Mbak. Betul. Itu kan ada untuk risiko yang penyelewengan ya Pak ya. Bagaimana dengan risiko mengenai kekhawatiran adanya gagal bayar dari pemerintah daerah atau pihak-pihak yang menggunakan dana yang disalurkan oleh pemerintah daerah? Oke. Gagal bayar itu merupakan satu momok buat perusahaan pembiayaan, Bu. Jadi itu satu area yang memang dari awal sudah kita lihat karena risiko kredit itu salah satu risiko yang paling besar bagi perusahaan Ya. pembiayaan. Nah, gimana kita memitigasinya? Tadi saya sudah kemukakan ada batasan-batasan yang kita tetapkan, Bu. Pertama, tadi jumlah acuannya dengan pendapatannya masing-masing pemerintah daerah, rasio kemampuan membayarnya. Kemudian kita lihat juga fleksibilitas dari anggaran pemerintah daerah masing-masing. Jadi titik pertamanya adalah kita yakinkan bahwa pinjaman daerah tersebut mampu dibayarkan kembali oleh pemerintah daerah. Itu kita saring di situ, Bu. Kita ada mekanisme rating, kita juga lihat risiko-risikonya, kita kemudian mitigasi dalam perjanjian. Itu di titik awal. Namun demikian, jika memang terjadi kegagalan pembayaran, karena ini merupakan program pemerintah, Bu, untuk program pen daerah ini kita juga terapkan apa yang disebut dengan mekanisme intercept anggaran. Mekanisme intercept anggaran adalah anggaran pemerintah daerah yang ada itu bisa langsung dipotong untuk pengembalian pinjaman ini. Karena memang seluruh tadi kalau saya cerita ketika ngobrol tadi di awal ya Bu ya, anggaran itu lari lewat rekening satu rekening baik di pusat maupun daerah. Nah, di rekening itulah dilakukan pengendalian baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Anggaran yang bisa diterima oleh pemerintah daerah, istilahnya dana transfer umum, Bu, itu setiap tahun ada anggaran baik alokasi dana bagi hasil yang biasanya diterima oleh Pemda dari pemerintah pusat, itu dilakukan pemotongan langsung. Ini yang disebut dengan mekanisme intercept. Jadi insya Allah risiko gagal bayar itu bisa dimitigasi karena anggaran pemerintah daerah itu langsung digunakan untuk pembayaran pengembalian dari PT SMI yang melakukan mandat dari pemerintah pusat. Oke, Pak, mungkin ini bisa menjawab juga, ini pertanyaan saya selanjutnya, ini mungkin bisa menjawab juga pertanyaan publik yang mungkin masih bingung. Ini kalau misalnya mau mendapatkan pinjaman dari PT SMI, itu bagaimana? Apakah PT SMI melayani untuk kredit perorangan, atau ini hanya untuk badan usaha dan juga pemerintah daerah? Ini menarik, Bu, pertanyaannya. Memang karena ada mulai dari sejak 2017 mungkin ya, itu SMI memang dipersepsikan akan bertransformasi menjadi bank pembangunannya Indonesia atau lembaga pembiayaan pembangunan. Okay. Nah, salah satu fiturnya adalah kita bisa langsung membiayai kebutuhan dari UMKM atau di sektor pertanian. Tapi memang karena kita melihat paling efektif adalah untuk melakukan itu kita biasanya menggandeng menggandeng perbankan. Artinya kita menyalurkan kepada bank, kemudian baru dicalurkan ke end user atau retail. Itu dulu wacananya itu masih terus berkembang, Bu. Mohon doanya supaya bisa direalisasikan. Tapi semoga itu ya, belum tersedia di program pen daerah ini. Nah, bagaimana publik bisa berpartisipasi? Tentunya adalah berpartisipasi pada program-program Pemdanya, Bu. Misalnya Pemda punya program apa, tentunya publik bisa melihat atau masuk ke situ. Kalau lelang sekarang kan udah melalui internet ya, Bu ya. Nah, itu bisa lihat ke situ sehingga bisa memasukkan penawaran untuk dipilih oleh Pemda sebagai rekanan untuk melaksanakan program PEN ini. Oke, tapi jangan lobby-lobby sama pemerintah daerahnya ya, gitu ya Pak ya. Ya. Ya, itu memang satu area yang kita lihat, Bu, dan memang kita juga sudah mensyaratkan bahwa pelaksanaan tender itu harus tetap mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kesempatan inilah kita saling mengingatkan supaya tidak ada penyimpangan. Karena ya memang
beban pemerintah pusat untuk memperoleh pendanaan ini kan juga tinggi ya Bu ya. Iya. Tetap kita harus jaga penyalurannya karena ini akan jadi beban negara secara keseluruhan. Jadinya memang kita menghimbau dan mengajak agar pinjaman dana program PEN yang 0% ini sangat murah gitu ya Bu ya. Bisa pelaksanaannya benar-benar sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaannya. Oke, semoga ya Pak ya semua pihak yang berpartisipasi untuk dalam penggunaan dan juga penyaluran dana PEN ini bisa bertanggung jawab dan juga berkomitmen begitu. Oke, Pak Faris, mungkin ini pertanyaan terakhir. 695,2 triliun dana PEN yang digelontorkan oleh pemerintah, 25 triliunnya itu yang disalurkan oleh PT SMI. PT SMI sendiri ini mengharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia ada di angka berapa nih Pak? Kalau misalnya di kuartal ketiga kita masih minus 3,49%, kuartal keempat kita belum tahu. Nah ini bagaimana Pak? Adakah target yang diberikan oleh Kementerian Keuangan? Ini kalau pertanyaannya pertumbuhan Indonesia mungkin SMI terlalu kecil untuk itu ya Bu ya. Tapi memang kita harus terukur melihat pertumbuhan ekonomi kita. Kalau kita lihat di kuartal terakhir pertumbuhannya udah cukup baik ya Bu ya. Yes, kita ngelihat trennya sudah mencapai 3%. Kalau mungkin ya harapannya idealnya bisa even ya mungkin minus 1%, tapi kita juga tetap harus realistis melihat solusi kesehatan seperti tadi saya kemukakan. Problemnya ini krisis kesehatan, solusi kesehatan juga yang akan menjadi jalan keluar. Sementara itu kita harus tetap juga melakukan upaya-upaya untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satunya dengan program pinjaman PEN ini. Nah, dengan adanya pinjaman ini harapannya terus aktivitas kegiatan ekonomi terus berjalan. Berapa persen? Ya mungkin minus 1%, kalau bisa sampai 0% itu baik Bu rasanya. Baiklah. Perlahan tapi pasti ya Pak ya, minus 5, minus 3, minus 1 sampai ke 0. Mungkin nanti juga kita akan lebih baik lagi seperti sebelum pandemi melanda Indonesia. Dan PT SMI terima kasih sudah berkontribusi untuk bisa menyalurkan dana PEN dan tentunya itu juga goals kita untuk bisa menumbuhkan perekonomian Indonesia kembali. Terima kasih Pak Faris sudah ngobrol sama saya di polling hari ini. Semoga bermanfaat obrolan kita. Iya. Amin. Sehat-sehat terus Mbak Laura. Jangan lupa jaga jarak, pakai masker. Iya, ini kita nggak pakai masker karena saya cuma sendirian nih di ruangan ini, karena kan virtual. Iya. Siap. Pak Faris, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi ya Pak nanti. Baik, ya baik. Makasih banyak. Selamat siang. Selamat siang. Dan sahabat Kompas TV, itulah perbincangan saya sama Faris Pranawa, Direktur Manajemen Risiko PT SMI untuk membicarakan mengenai penyaluran dan juga pengawasan dana PEN yang disalurkan kepada pemerintah daerah. Terima kasih sudah menyaksikan polling. Kita ketemu lagi di polling berikutnya. Bye.